Katakan tidak pada para penjual agama, ditulis oleh Ahmad Reza dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jika ingin menghancurkan sebuah agama, maka giringlah orang-orang bodoh dalam membela agama tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di 2024 seperti juga 2014 dan 2019, pola yang dipakai sepertinya masih sama. Kampanye dengan cara menjual ayat-ayat agama akan berseliweran, bahkan mungkin lebih parah. Sebabnya, era Presiden Jokowi telah selesai. Para pengasong agama tidak terlalu banyak berkutik selama 10 tahun terakhir. Nah, turunnya Jokowi menjadi momentum bagi mereka untuk naik kembali. Kewaspadaan kita harus lebih tinggi lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi seruan saya tidak berlaku buat semua, hanya yang waras saja. Karena mereka para pengasong atau penjual agama meyakini apa yang mereka lakukan adalah bentuk jihad. Mereka mempercayai mereka sedang berjuang melawan rezim yang zalim. Dan selama 8 tahun ke belakang, anggapan yang mereka percaya itu dipupuk oleh para pemuka agama yang sedari awal membenci pemerintahan Jokowi. Ormas-ormas keagamaan yang intoleran dahulu leluasa bergerak mensweeping rumah ibadah kelompok minoritas, mengubrak-abrik warung makan di bulan Ramadan, memalak diskotik dan merusak rumah-rumah ibadah kelompok yang dianggap sesat. Namun sekarang ruang gerak mereka terbatas, apalagi ketika ormas-ormas ini dibubarkan Presiden Jokowi, mereka pandang mereka sedang tiarap. Tetapi mereka belum mati, mereka masih bergerak lewat bawah tanah. Nah, di sini pemerintahan Jokowi belum bisa menuntaskan semuanya. Semestinya ketika ormas-ormas tersebut diberangus, maka tokoh-tokohnya pun harus diadili. Mereka ibarat kanker yang menggerogoti kesehatan negeri ini. Jika dibiarkan terlalu lama, maka akan meruntuhkan cepat atau lambat. Pembiaran cukup lama oleh rezim SBY membuat organisasi-organisasi semacam ini tumbuh subur dan cabangnya menjalar kemana-mana. Hampir setiap lembaga, BUMN, aparatur negara, instansi pendidikan, aparat polisi, TNI tidak luput menjadi sasaran mereka, dan sebagian malah sudah terpapar oleh ideologinya. Dengan demikian, program deradikalisasi tidak semudah membalikkan tangan. Tahun 2024 menjadi tahun yang krusial, atau dalam istilah Bung Karno, tahun vivere pericoloso, tahun yang menyerempet bahaya. Apakah kita akan membiarkan negara tercinta ini diserahkan dengan cuma-cuma kepada para penjual agama, kepada pencoleng agama? Lihat narasi para penjual agama di Pilkada DKI 2017 lalu. Agama digunakan secara masif untuk mempengaruhi pilihan warga terhadap calon tertentu. Muslim pilih pemimpin Muslim, jangan pilih penista agama. Jangan sholati jenazah pendukung penista agama, dan lain sebagainya. Tidak laku di Barat, jualan agama memang bukan fenomena zaman now. Agama seperti barang dagangan telah diperjualbelikan semenjak lama. Terlalu banyak cerita dan kisah sejarah yang menceritakan bagaimana ayat-ayat agama dijual dengan murah meriah demi kepentingan yang sesungguhnya tidak nyambung dengan agama, yaitu kepentingan politik, ekonomi. Namun, di Barat, khususnya di Eropa, jualan agama sudah tidak laku. Di sejumlah negara di Eropa atau Australia misalnya, seperti yang ditulis oleh Steve Bruce dalam God is Dead, Secularization in the West, agama sepi peminat. Jualan agama tidak laku. Di dunia akademik Barat, agama memang telah menarik perhatian banyak pihak, tetapi sebatas untuk dikaji teks-teks, tradisi dan sejarahnya, bukan dipraktikkan ajaran, norma, dan nilai-nilainya. Fenomena di Eropa dan Australia di atas cukup kontras dengan Amerika dan Indonesia, juga di sejumlah negara lain seperti di Arab dan Timur Tengah. Misalnya, di mana telah terbukti bisnis agama ini memiliki banyak peminat dan pembeli. Sekali lagi, 2024 adalah pertaruhan kita. Jangan sampai memiliki tokoh yang malah nanti kontraproduktif dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Jangan sampai tokoh yang nanti terpilih menjadi presiden di 2024 nanti malah menganulir kerja-kerja yang sudah dilakukan pemerintahan sekarang, khususnya terhadap ormas-ormas intoleran dan paham radikalisme. Para penjual agama sedang menunggu momentum 2024. Mereka tidak akan tinggal diam. Sungguh sangat berisiko jika menyerahkan estafet pemerintahan kepada tokoh yang tidak segan untuk menjual agama dan ayat demi nafsu syahwat kekuasaan. Pilpres 2014, Pilpres 2019, terlebih Pilkada 2017 menjadi pembelajaran bagaimana nafsu kekuasaan tidak ragu memakai topeng agama
dan mencomot ayat-ayat dari kitab suci agar agenda mereka berjalan. Ayo yang waras bangun, jangan lengah. Jika ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil dengan agama. Ibnu Rushd. Bagaimana menurut Anda? Salah satu manuver yang dilakukan oleh tim sukses Anies Baswedan adalah mencoba membersihkan nama Anies dari kotornya politik identitas di Pilgub DKI tahun 2017. Saya masih ingat banget pada waktu Pilgub DKI di tahun 2017 itu bertebaran spanduk-spanduk di banyak masjid di Jakarta untuk melarang mensolatkan jenazah mereka yang memilih Ahok sebagai calon gubernur. Sudah pasti dia akan melawan orang-orang di belakang dia yang selama ini menunggu kesempatan untuk berkuasa atas nama agama. Fans garis keras Ahok, Denny Sregar buat Anies Baswedan tak tenang jelang Pilpres, politik barbar, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Maka Anies Baswedan untuk menuju Pilpres 2024 bakal sedikit ada kendala, sebab musuh bebuyutan Anies yaitu para influencer papan atas Indonesia, salah satunya Denny Sregar akan menjegal Anies jelang Pilpres. Denny Sregar berjanji akan membongkar politik barbar yang diduga dilakukan tim Anies Baswedan saat pemilihan gubernur DKI lalu. Melalui akun Twitternya, Denny Sregar bersumpah akan membagikan kebobrokan Anies ke khalayak ramai. Ada yang pengen kehilangan jejak digital barbar politik identitas di Pilgub DKI 2017. Gak akan hilang selama ada gua, percayalah. Gua akan kabarkan ke banyak orang, tulis Denny Sregar yang disebut buzzer oleh pendukung Anies. Untuk diketahui, pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno bukan lagi menang Pilpres berdasarkan hasil quick count beberapa lembaga survei. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta sudah mengesahkan hasil akhir rekapitulasi perhitungan suara tingkat provinsi pada Minggu 30 April 2017 dini hari. Berdasarkan itu, pasangan Anies dan Sandiaga pun resmi menang dan tinggal menunggu penetapan dari KPU DKI. Pasangan calon nomor pemilihan 3 itu menang dengan persentase 53,96% suara. Sementara itu, pasangan calon Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarod Saiful Hidayat memperoleh 42,04% suara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2022. Kurang lebih 6 bulan lagi Anies akan turun tahta jadi orang nomor 1 di DKI Jakarta. Bagian media sosial Denny Sregar menduga tim sukses Anies sedang melakukan manuver jelang berakhirnya masa jabatan mantan Rektor Universitas Paramadina itu sebagai gubernur. Manuver itu dilakukan agar nama Anies tidak dilupakan publik. Salah satu manuver yang dilakukan tim sukses Anies Baswedan adalah mencoba membersihkan nama Anies dari kotornya politik identitas di Pilgub atau pemilihan gubernur DKI tahun 2017. Kata Denny dalam akun YouTube Cokro TV Kamis 28 April. Denny menjelaskan Pilgub DKI Jakarta 2017 merupakan pertarungan calon gubernur antara Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai petahana melawan gubernur yang merupakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Saat itulah kata dia politik identitas lahir dan mulai dipakai dalam kontestasi kepala daerah di Jakarta. Pilgub DKI tahun 2017 itulah awal mula terjadinya perpecahan di negeri ini karena politik identitas, ujar Denny. Denny bercerita bagaimana kotornya politik identitas ketika masa itu. Dia bilang banyak provokasi, fitnah, bahkan upaya-upaya menyudutkan seseorang dilakukan di dalam tempat ibadah saat momen Pilgub DKI 2017. Saya masih ingat banget waktu Pilgub DKI tahun 2017 itu bertebaran spanduk-spanduk di banyak masjid di Jakarta untuk melarang mensolatkan jenazah mereka yang memilih Ahok sebagai calon gubernur, tutur Denny Sregar. Denny mengaku trauma dengan Pilgub DKI 2017, namun dia menegaskan tidak akan memilih calon presiden yang memiliki masa lalu bersinggungan dengan politik identitas. Denny bahkan mengatakan akan melawan tim calon presiden tersebut. Sudah pasti saya akan melawan orang-orang di belakang dia yang selama ini menunggu kesempatan untuk berkuasa atas nama agama, ungkasnya. Sebelumnya, pegiat media sosial Denny Sregar menyebut apabila Anies Baswedan maju di Pilpres 2024, maka akan menjadi Pilpres terbarbar. Kalau Anies jadi diusung oleh partai dan jadi calon presiden di 2024, maka kita akan alami Pilpres yang barbar yang pernah terjadi. Ucapnya seperti dikutip channel YouTube Cokro TV Minggu 17 April 2022. Hal ini diungkapkan merespon demo mahasiswa pada 11 April 2022 lalu yang disinyalir disusupi oleh anggota X, HTI, dan FPI yang ingin balas dendam menyusup di relawan Anies. Selain itu, Denny juga berkaca pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Ini karena HTI dan FPI menyusun kekuatan dengan mengusung sebuah nama sebagai jagoan yaitu Anies Baswedan, ucap Denny. Denny juga menyebut Pilpres 2024 menjadi ajang balas dendam HTI dan FPI ke Jokowi
dan memungkinkan Pilpres 2024 akan lebih keras dari 2019. Yang saya takutkan bukan saja Pilpres 2024, akan terjadi polarisasi yang kuat atas nama agama dan bisa saja kelompok moderat mulai bosan dan turun juga melakukan balas dendam kepada mereka yang merasa paling prima. Ucapnya, bagaimana menurut Anda?